Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Agustin dari kelas 12 IPS 2 akan membacakan materi mengenai Perang Dingin. Pertama, pengertian Perang Dingin adalah sebutan untuk konflik ketegangan politik dan militer antara blok barat dipimpin negara Amerika Serikat bersama sekutu NATO dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Masa Perang Dingin berlangsung pada tanggal 12 Maret 1947 sampai tanggal 26 Desember 1991. Latar belakang Perang Dingin adalah awalnya di Perang Dunia Kedua antara AS dan Uni Soviet merupakan bagian dari blok sekutu untuk melawan blok poros. Di tahun 1945, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jepang dengan menjatuhkan bom atom Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Amerika Serikat dari negara blok sekutu dan membuatnya menjadi negara adidaya. Namun, meski Uni Soviet juga bagian dari blok sekutu, keduanya memiliki hubungan yang masih tegang karena adanya perbedaan ideologi. Amerika Serikat merupakan negara liberal dan kapitalis, menentang ideologi komunis dan sosialis yang dianut oleh Uni Soviet dan pemerintahan tirani yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Sementara, Uni Soviet tidak terima dengan perilaku Amerika Serikat yang menyampingkan negara tersebut dalam komunitas internasional, sehingga berakhirnya Perang Dunia Kedua menjadi awal tumbuhnya kebencian kedua belah pihak dan semakin besar menjelang Perang Dunia Kedua berakhir. Terpecahlah aliansi Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet karena permusuhan dan rasa kebencian sudah semakin membesar. Saat sekutu Nazi Jerman dan blok poros kalah, ketiganya membuat perjanjian Potsdam untuk membagi wilayah Jerman pasca kekalahan. Jerman terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Prancis, dan AS, sementara Jerman Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet. Tak hanya itu, Uni Soviet juga menguasai bekas jajahan Jerman di Eropa Timur dan Eropa Tengah dan menyebarkan pengaruh di seluruh wilayah tersebut. Hal ini membuat AS dan Inggris khawatir akan pengaruh komunisme yang akan mengganggu perkembangan mereka di Eropa Barat. Kemudian AS meluncurkan Marshall Plan, rencana program ekonomi untuk membangun kekuatan ekonomi negara Eropa, sementara Uni Soviet memiliki Molotov Plan. Akhir dari Perang Dingin adalah di samping pembentukan NATO, Blok Timur juga mendirikan Fakta Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Dalam pertemuan di Warsawa, Polandia, pembentukan Fakta Warsawa merupakan bentuk kekhawatiran Blok Timur atas keberadaan NATO yang dapat menjadi ancaman. Dengan negara-negara yang masuk dalam Fakta Warsawa adalah Uni Soviet, Bulgaria, Albania, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Cekoslovakia. Puncak Perang Dingin yaitu pada tahun 1948 sampai 1953, di mana Soviet gagal memblokade beberapa sektor di Jerman Barat. Tahun 1962, secara diam-diam Soviet memasang rudal di Kuba untuk diluncurkan ke kota-kota di Amerika Serikat. Orang-orang di Amerika Serikat membangun tempat pengungsian akibat ancaman tersebut. Langkah tersebut memicu konflik pertempuran fisik. Namun sebelum itu terjadi, dicapai kesepakatan untuk menarik rudal dan perlahan Perang Dingin mereda di tahun 1980 saat Mikhail Gorbachev memimpin Uni Soviet dan menghapus sistem diktator menggantinya dengan demokrasi. Di tahun 1991, Perang Dingin resmi berakhir dengan pembubaran Uni Soviet. Terakhir, peran Indonesia dalam Perang Dingin yaitu pertama, Soekarno bersama 4 pemimpin negara lain memelopori penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA yang menjadi cikal bakal dalam gerakan non-blok. Kedua, mengundang sejumlah negara lain untuk bergabung dalam konferensi tingkat tinggi KTT-GNB. Menjadi ketua dan penyelenggara KTT-GNB ke-10, sekaligus merintis dibukanya kembali dialog Utara-Selatan yang memperkuat relasi antara negara-negara berkembang dengan negara maju. Terakhir, menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan KTT-GNB dan memimpin GNB pada tahun 1992. Kemudian Soeharto ditunjuk menjadi ketua GNB. Mungkin sekian materi yang saya bacakan, mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.